Recording in progress. Baik, saya mulai saja untuk pertemuan hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan masih melanjutkan pada JavaScript, di mana kita akan mempelajari bahasa dari JavaScript ya, jadi kode-kode dasarnya. Kemudian pada pertemuan minggu depan kita akan masuk ke animasi menggunakan JavaScript, dan minggu selanjutnya itu kita baru masuk ke bagian jQuery nantinya. Oke, untuk screen akan saya share dulu. Oke, jadi di sini saya sudah membuat struktur dasar di mana ada satu buah tombol yang nantinya ketika diklik itu akan menjalankan sesuatu dan outputnya nanti akan dikeluarkan di sini. Dan di sini juga saya sudah ada punya satu file script untuk JavaScript. Nanti ini akan kita kosongkan saja nanti. Kosongkan. Oke. Jadi fokusnya adalah pada file ini dan juga bagian JavaScript-nya. Oke. Kemarin kita sudah mengimplementasikan sebuah fungsi yang mana itu kata kuncinya itu adalah function. Seperti ini. Kemudian nanti nama fungsi. Nama fungsinya apa? Parameter jika ada, dan ada body dari fungsinya. Nah, untuk fungsi sendiri, kita sama seperti pemrograman prosedural lainnya, itu ada yang namanya fungsi dengan nilai balik. Jadi ada nama fungsi 2 dan nama fungsi 1. Di sini, ini struktur dasar, ini fungsi dengan ada nilai baliknya. Nah, untuk fungsi yang biasa, ini seperti ini namanya prosedur karena tidak ada nilai baliknya. Kemudian kalau misalkan ada nilai baliknya, katakanlah di sini ada kata kunci return. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah sebuah fungsi dengan nilai balik. Yang mana ketika dipanggil, artinya di sini nilai yang di return akan dikembalikan pada si pemanggil fungsinya. Selanjutnya, sama seperti pemrograman lainnya, di sini untuk sebuah JavaScript kita bisa membuat yang namanya variabel. Untuk variabel, kata kuncinya itu adalah var, kemudian nama variabelnya. Di sini untuk variabel, tipe datanya itu tidak kita sebutkan secara jelas di sini, jadi cuma ada kata kunci var seperti itu saja. Di sini nantinya ketika kita mengimplementasikan ini dalam bentuk katakanlah angka seperti ini, maka di sini nilai tipe data yang masuk pada nama variabel itu akan berupa angka. Dan ketika kita sebutkan di sini var nama seperti ini saja, kemudian ada tulisan di tengahnya seperti ini, maka di sini untuk variabel ini dia akan bertipe string atau teks. Dan teks di JavaScript dia tidak mengenal yang namanya petik 1 atau petik 2. Jadi kalau misalkan kita kemarin pada pemrograman prosedural itu mengenal kalau misalkan petik 1 itu adalah karakter, petik 2 adalah teks atau string, maka di sini untuk pemrograman JavaScript dia tidak mengenal yang istilahnya itu petik 1 itu untuk string, untuk karakter, petik 2 untuk string. Jadi semuanya sama di sini. Dan tujuannya nantinya adalah ketika ada sebuah nama, katakanlah menggunakan tanda petik di tengah-tengahnya, kita bisa menggunakan petik 2. Yang mana artinya di sini ketika ditambahkan petik 1 ini merupakan bagian dari teks yang ada di sini. Kalau misalkan kita masukkan petik 1 seperti ini di
nama 2 di sini yang mana dia isinya itu dibuka dengan petik 1. Ketika diketikkan petik 1 di sini, bagian yang selanjutnya itu tidak dianggap sebagai isi dari variabel ini. Dia dianggap nilainya itu sampai di sini saja, sampai ketemu petik saja. Dan ini nantinya kalau misalkan kalian hubungkan katakanlah ke database atau ke yang lainnya, ini akan berpengaruh juga. Karena nanti untuk PHP sendiri juga tidak mengenal yang istilahnya itu petik 1 untuk karakter, petik 2 untuk string. Dia sama aturannya. Jadi nanti kalau misalkan kalian katakanlah ingin menyimpan sebuah nama di database, gunakan saja menggunakan petik 2. Karena nanti kalau misalnya ada nama yang menggunakan petik 1, dia masih tercover. Oke, di sini kita sudah mendapatkan sebuah variabel. Kemudian kita juga punya yang namanya array. Jadi untuk array sendiri, dia masih dalam kategori variabel juga nantinya. Katakanlah X di sini. Nah, nanti kalian akan menggunakan kata kuncinya array seperti ini. Oke, nanti tinggal dituliskan bentuknya itu seperti apa arraynya. Nanti kalian bisa sebutkan bahwa X array pertama isinya adalah katakan 1 seperti ini. Nah, keunikan dari array di JavaScript, di sini kita juga tidak mengetahui tipe datanya. Jadi nanti kalau misalkan saya akan contohkan di sini, kita punya sebuah array X, kemudian kita punya variabel yang mana dia menyimpan posisi isi. Oke, langsung saja seperti ini, tidak perlu. Kita ambil ID-nya isi. Oke, di sini kita punya array dengan 2 elemen, jadi ada 1, yang satunya lagi itu seperti ini. Dan nama fungsinya akan kita panggil di button ketika diklik. Oke. Oke, sepertinya penulisannya salah. Oke, kemarin penulisannya, dokumennya kecil. Oke. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat 1 spasi A 3 kali.
Jadi kalau misalkan normalnya array pada bahasa pemrograman lainnya itu dia harus satu tipe data. Kalau misalkan dia angka, maka elemen yang lainnya itu harus angka juga. Nah, di sini pada JavaScript kita bisa mengimplementasikan di mana ada satu yang nilainya angka, yang satunya string, yang satunya lagi nanti nilainya adalah sebuah objek, tidak ada masalah. Jadi dia nilainya masing-masing. Apakah nanti ada lagi satu elemen yang khusus menyimpan ada array lagi juga bisa nantinya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada ada yang selanjutnya adalah percabangan. Ada if. Jadi pada JavaScript dia juga memiliki percabangan. Percabangannya sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Kita bisa memasukkan kondisi pada bagian if ini. Jadi nanti ada katakanlah di sini kita beri kondisi 10 kurang dari 90. Seperti ini sebuah kondisi. Meskipun ini nilainya statis, tetap. Jadi karena di sini ada operator kondisi atau operator logikanya nantinya. Di sini bisa kita hasilkan, katakanlah kita mau menampilkan sesuatu. Jadi di sini untuk menampilkan pada sebuah elemen, di sini ada elemen div isi, kita menggunakan dokumen seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menampilkan berupa notifikasi, kita punya kata kunci alert. Jadi kalau alert ini sedikit berbeda. Oke, di sini kita punya 10 kurang dari 90. Ketika kita implementasikan, ketika diklik, nah ini adalah alert. Jadi di sini kita punya 10 kurang dari 90. Kita klik saja, oke. Ini ada alert box, yang mana isinya itu dia menampilkan sesuatu di sini. Untuk if, sama seperti pemrograman lainnya, kita juga punya yang namanya if else. Ada if, kemudian isi dari if-nya apa, dan kita bisa menambahkan else di sini. Katakanlah kita balik. Oke, di sini kita masukkan lagi. Lebih dari 90. Nah, di sini kita bisa menambahkan ada kata kunci confirm. Oke, selanjutnya di sini ada kata kunci confirm. Jadi di sini confirm berbeda dengan alert. Kalau alert tadi itu ketika diklik, dia memiliki tombol OK. Untuk confirm, kita bisa memberikan konfirmasi. Katakanlah seperti ini. Oke, ini 10 kurang dari 90 tadi. Kemudian ada bagian confirm. Nah, berbeda dengan alert, pada bagian confirm di sini kita memiliki dua tombol, ada OK, ada cancel. Tujuannya nanti seperti apa? Tujuannya adalah nanti ketika kita membuat sebuah percabangan yang mana memerlukan konfirmasi dari si penggunanya. Sebagai contoh, di sini kita akan berikan pertanyaan ini di bagian dalam dari if-nya. Seperti ini. Nah, ketika dia menekan OK, berarti 10 lebih dari 90. Seperti itu. Kalau misalkan dia klik tidak OK, berarti ya di sini bisa disebut kurang dari 90. Jadi nanti bergantung dari masukan si pengguna untuk isinya. Oke, kita akan contohkan.
Apakah 10 lebih dari 90? Ketika kita klik OK. Oke, di sini 10 lebih dari 90. Oke. Ketika kita klik cancel, di sini 10 kurang dari 90. Jadi nantinya kalau misalkan kalian membuat katakanlah sebuah formulir yang mana isinya itu ada isian data penggunanya, katakanlah seperti, kemudian dia submit, kalian bisa saja memberikan konfirmasi apakah Anda akan apakah data sudah benar seperti itu, nanti bisa saja kalian bikin seperti ini. Jadi nanti ketika diklik OK, baru disimpan datanya. Kalau misalkan dia klik cancel, berarti nanti datanya tidak perlu disimpan. Masih ada yang mau diperbaiki, katakanlah seperti itu. Jadi untuk implementasinya cukup banyak nantinya. Oke, kita sudah masuk pada if. Silahkan kalian coba dulu. Jadi nanti sampai if ini apakah sudah bisa di tempat kalian atau tidak nantinya. Kita akan masuk ke bagian perulangan. Saya akan hapus saja ini. Perulangan di JavaScript sama seperti pemrograman lainnya, kita punya for seperti ini. Yang mana kalau for itu nantinya akan terbagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama ini adalah inisialisasi. Inisialisasi itu berupa variabel apa yang akan menjadi patokan untuk perulangannya. Katakanlah var i seperti ini. Kemudian ada kondisi, di mana kalau misalkan kondisinya sudah salah, berarti ya perulangannya akan dihentikan. Jadi di sini selama kondisinya benar, maka perulangan akan terus dilanjutkan. Katakanlah kita punya i kurang dari 10 dan i akan ditambah setiap perulangannya. Jadi ada inisialisasi yang mana nilai awal, kita punya kondisi yang mana ini adalah kondisi untuk perulangannya, kemudian kita punya yang namanya itu aksi. Aksi itu adalah apa yang terjadi setelah satu perulangan selesai dilakukan. Oke, kemudian kita punya di sini bagian badan perulangannya. Badan perulangan sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya, apa yang kalian ingin ulang itu bisa dimasukkan di sini. Bisa juga kita menggunakan kata kunci do while. Jadi ada do apa, kemudian while-nya di bagian bawah. Kurang lebih seperti ini. Katakanlah kita masih menggunakan i. Saya akan keluarkan variabelnya di bagian luar sini. Jadi di sini tidak perlu kata kunci var lagi. Di sini i kurang dari 20, katakanlah seperti ini. Oke. Jadi kita punya for yang mana bagian inisialisasi, aksi, dan juga kondisi dan aksinya itu berada di bagian awal seperti ini. Kita punya do while yang mana bagian kondisinya itu bagian sini dan aksinya itu dituliskan di bagian badan perulangannya. Kita harus menuliskan sendiri, jadi tidak dituliskan satu baris seperti ini. Kemudian untuk inisialisasinya dia tidak harus ada, sebenarnya aksi juga tidak harus ada. Kalian bisa saja menggunakan yang seperti ini, yang mana artinya ya dia akan mengulang terus, tidak ada habisnya, kecuali nanti ada kata kunci break atau continue nantinya yang akan mengkondisikan perulangannya stop atau bagaimana. Nah, selain itu kita punya for each. Oke. Yang mana for each di sini dia bisa mengulangi suatu komponen ya. Jadi kalau misalkan kalian punya sebuah komponen, entah itu array atau nanti ada sebuah objek yang isinya itu lebih dari satu data, kalian bisa telusuri data tersebut.
Caranya berarti ya di sini setiap X, katakanlah seperti ini. Setiap X akan dilakukan apa? Nanti apa yang ingin dilakukan itu bisa dimasukkan ke dalam badan perulangannya. Seperti ini. Oke, ini adalah beberapa contoh untuk perulangan. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya itu while. Temannya do while ini ada while seperti ini. Jadi kalau do while di sini berarti ya jalankan dulu kode perulangannya satu kali, baru cek kondisinya. Kalau misalkan while, cek kondisi dulu, baru dilakukan perulangannya. Jadi perbedaannya itu. Kalau misalkan while di sini minimalnya untuk perulangan itu adalah 0 kali atau tidak dijalankan sama sekali. Tapi kalau misalkan di do while, dia pasti akan dijalankan minimal 1 kali kodenya yang berada di perulangannya. Oke, ini adalah contoh untuk perulangan. Selanjutnya kita akan membuat di sini ada sedikit perubahan. Ini pada bagian awal di sini yang awalnya hanya ada tombol saja, kita akan memasukkan ada input lainnya berupa sebuah teks dengan ID. Ini katakanlah baris. Yang satunya lagi kolom. Oke, kita di sini akan tambahkan kata kunci yang namanya placeholder. Saya akan tuliskan di sini baris, jumlah baris, dan di bawahnya adalah jumlah kolom. Oke, untuk scriptnya kita akan hapus dulu sedikit. Oke. Kita cek tampilannya sudah benar atau tidak. Oke, di sini sudah ada jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi placeholder itu dia akan mengisikan ada semacam kata di belakangnya yang mana kalau misalkan kita ketikkan sesuatu atau ketikkan sebuah nilai, dia akan hilang. Jadi di sini placeholder itu adalah labelnya, label di dalam sebuah input ketika dia kosong. Katakanlah di sini kita hilangkan, di sini yang muncul dia jumlah baris. Nanti kita katakanlah ketika mengetikkan jumlah barisnya 2 dan jumlah kolom 2 dan kita klik proses, maka bagian tengah di sini dia akan membuat sebuah tabel yang mana tabel itu sesuai dengan input. Di sini barisnya berapa, kolomnya berapa nantinya. Oke, ini adalah kurang lebih kode awalnya. Kemudian ini adalah bagian JavaScript-nya. Oke, kita akan bikin ada sebuah variabel baris yang mana dia akan mengambil konten dari input baris. Dan kita punya kolom. Di sini ada kolom. Dia akan mengambil nilai dari kolom. Oke, pertama kita akan cek dulu apakah kode ini berjalan. Kita akan outputkan saja di sini. Jumlah baris ada oke, seperti ini. Kita cek dulu.
Oke, di sini untuk baris dan kolomnya sudah berhasil diambil nilainya. Selanjutnya kita bisa membuat tabelnya. Kita akan bikin kosong dulu seperti ini. Kemudian pada bagian bawah di sini setelah diambil baris dan kolomnya, sebelum kita masuk pada perulangan, kita akan lihat struktur tabel. Jadi pada tabel itu pertama-tama itu ada tag pembuka untuk tabel seperti ini kurang lebihnya. Kemudian ada tag penutup dari tabel seperti ini. Nah, di sini untuk tag buka dan tag tutup, karena di sini kita ingin memasukkan bersambung, tidak yang tabel yang ini diganti dengan ini, kita perlu menambahkan ada kata tabel di depan sini. Jadi nanti tabel yang lama ini, teks tabel yang lama, itu akan ditambahkan dengan tabel yang bagian penutupnya. Kemudian pada tabel, kita punya yang namanya itu TR atau tabel row. Dan dia dibuka dan ditutup. Ada dua seperti ini. Kemudian kita punya tabel data atau TD. Yang mana itu nanti akan menjadi isi dari tabelnya. Dan dia juga dibuka dan ditutup. Di sini untuk tabel row itu adalah barisnya. Berarti di sini nanti kita akan ulangi pembuatan ini dan juga ini sesuai dengan jumlah baris yang dimasukkan. Sebagai contoh, di sini kita punya perulangan yang mana dia akan mengulangi nilai X mulai dari 0 sampai X kurang dari baris. Oke, kemudian ada aksinya yaitu X++. Di sini kita akan melakukan pembuatan awal baris dan penutup baris. Seperti ini. Nah, di tengah-tengah TR, di tengah-tengah baris itu ada kolom. Jadi sini untuk pembuatan kolom kita akan berikan satu perulangan lagi di dalam perulangan for. Nanti untuk variabelnya tidak boleh sama dengan baris di sini. Untuk variabel penghitungnya kita akan gunakan di sini Y. Dan batasnya menggunakan kolom. Seperti ini. Jadi nanti datanya itu berada di tengah. Dan tabel akan ditutup. Tabel akan ditutup dengan ini. Jadi ada tabel buka, lalu ada pembuatan baris, ada pembuatan kolom, baru tabel ditutup. Dan terakhir nanti kita akan masukkan tabel ini pada bagian isi. Jadi di sini kita akan tambahkan lagi. Pertama kita akan break line dulu. Kita kasih jeda sebelum kita tambahkan tabelnya. Nah, di sini kalau kalian lihat tabelnya tidak ada kontennya. Di sini kita perlu tambahkan, katakanlah kontennya itu kita akan ambil X seperti ini, kemudian nilai dari Y-nya. Jadi nanti kelihatan baris dan kolomnya. Oke, kita sudah mendapatkan kodenya. Variabel I tidak diperlukan. Oke. Ketika dijalankan, oke. Di sini kita punya jumlah baris 2, jumlah kolom
2, kemudian kita punya 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Ini karena dia rata ke samping seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa ada kesalahan pada kodenya. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa klik kanan di sini, klik kanan pada kodenya, kemudian inspect. Di sini akan kelihatan bahwa tabel itu isinya cuman seperti ini, tidak ada TRTD-nya itu hilang. Berarti ada kesalahan di situ di kodenya. Oke, kita perlu cek lagi di sini. Kita punya TR. Oke. Harusnya tidak ada ya masalah harusnya nih. Tapi entah kenapa tabelnya langsung lurus seperti ini. Kita akan cek satu persatu. Oke, kita cek apakah TR ini bisa jalan dulu atau tidak. Oke, pada tabel di sini dia tidak masuk. Jadi kalau kalian lihat pada kode bawah, bagian tabel row-nya tidak masuk. Tabelnya tetap tidak mau keisi. Tabel row-nya tidak terisi. Uniknya itu X dan Y ini bisa masuk dibandingkan yang lainnya tidak, yang tak-tak ini tidak bisa masuk, tapi bagian di sini dia tetap bisa masuk. Oke, kita akan coba cara lain, di mana kita akan membuat tabelnya di sini. Kita akan bikin tabel, namanya itu tabel. Tabel 1 seperti ini. Kita akan masukkan nilainya tidak ke dalam isi, tapi ke dalam tabel. Oke, yang di sini bagian isi, ini tabel 1.
Oke, kita lihat apakah dia bisa jalan. Oke, hasilnya tetap sama, bagian datanya bisa masuk, tapi tag-nya tidak bisa masuk. Oke, kita coba menggunakan tanda slash. Oke, tetap tidak masuk juga. Nah, di sini kalau kita lihat TRTD-nya tidak ada masalah, hanya saja ketika dia berupa lebih dari dan kurang dari itu bisa menjadi masalah. Di sini kita bisa mengakali kita akali gimana caranya supaya TR ini nantinya dia akan menjadi sebuah tag. Ada namanya string replace di JavaScript itu, tapi saya rada lupa. JavaScript string replace. Oke, replace seperti ini. Kita coba ganti tulisannya, jadi tabel dot replace bagian yang TR seperti ini akan kita ganti nantinya. Jadi untuk yang TR ini diganti menjadi sebuah tag. Oke, kita lihat apakah ini berjalan atau tidak dulu. Oke, tetap tidak jalan ternyata kodenya. Untuk di tempat kalian, ya ada yang sudah nyoba? Apakah bisa atau ada permasalahan yang sama? Belum, Pak. Belum. Silahkan dicoba dulu. Sebelumnya saya ada membuat aplikasi lain itu menggunakan yang seperti ini masih bisa jalan. Tapi entah kenapa ini kasus yang ini tidak bisa jalan di sini. Dua baris di sini di atas untuk kepala bagian tabelnya. Di sini DD tutup. Jadi nanti kalian bisa katakanlah nomor, kemudian diselanjutkan dengan katakanlah nama dan lain-lain. Tapi sini ada baris kolomnya bisa diatur ya, jadi nanti akan bermasalah di sini. Ya kita hapus saja supaya tidak ada masalah di bagian ketika diimplementasikan. Oke, di sini kita bisa menambahkan kelas untuk diberikan semacam style atau CSS pada tag TD ini. Jadi TR juga kalian bisa tambahkan kelas juga nanti. Katakanlah di sini baris utama. Di sini kolom.
kolom data. Baris data, kolom data, seperti ini saja. Jadi kita sudah punya baris data dan kolom data yang bisa kita atur di bagian head untuk stylenya. Oke. Kelas itu titik. Oke, pada bagian kolom kita kasih katakan ada border. Kita kasih border 1 pixel. Untuk baris data, nanti ada background color-nya. Seperti ini. Oke, kita coba implementasikan. Nah, jadi satu barisnya gray semua, dan pada bagian bawah juga ada bordernya di sini. Di sini kalau kalian lihat tabel ada semacam jeda ya, ada jeda di bagian putih-putihnya ini. Ini sebenarnya jeda ini bisa kita hilangkan, ada jeda tabel yang bisa dihilangkan. Kodenya saya rada lupa juga untuk kode jeda tabel itu. Tabel spacing. Oke. Di sini tabel spacing-nya bisa dihilangkan. Jadi ada kata kuncinya itu pada bagian tabelnya, seingat saya, bukan pada bagian luarnya. Tapi dia ngasihnya di sini kok, bagian situ. Nah, cell spacing. Ini pada script, bagian tabel, kita kasih cell spacing-nya 0. Oke, jadi dia seperti ini kurang lebihnya nantinya. Jadi kalau misalkan kalian bingung, nanti kalian bisa saja katakanlah ingin menambahkan sesuatu pada tabel atau pada tampilan yang ingin diberikan, kalian bisa saja cari di Stack Overflow atau di Google saja. Biasanya itu jawabannya sudah ada di situ. Jadi kalian tidak perlu berpikir terlalu banyak lagi. Yang namanya Stack Overflow atau googling sendiri itu ya tidak peduli kalian itu nanti statusnya itu siswa atau nanti katakanlah sudah bekerja di perusahaan besar, ya pasti nanti akan kebuka juga. Oke, ini kurang lebih tabelnya kurang lebih kita sudah bikin. Nah, kalau kalian lihat di sini pada border bawah seperti ini, ketika dia di baris 0, karena kita menambahkan border bawah dan pada baris 1 dia menambahkan border atas 1 pixel, maka di sini akan jadi double ya untuk spacing-nya. Sebenarnya kalian bisa saja nantinya menghilangkan border atas bagian bawah. Tapi itu nanti ada kode tambahan bagian JavaScript-nya ini, kalian perlu tambahkan if else nantinya.
Jadi nanti untuk di sini akan ada, katakanlah ini kolom data atas. Di sini ada, katakanlah nanti kalian bikin lagi kolom data bawah. Nah, untuk kolom data bawah, di sini bordernya tidak cuman seperti ini, katakanlah yang bawah dan atas ini kita akan atur. Bagian topnya tetap ada, seperti ini, yaitu border atas. Kita tambahkan border kiri juga. Nanti bagian atas ini ada border bawahnya juga. Katakanlah kita hilangkan dulu yang ini. Yang bawah ini hanya ada topnya dan bagian kiri. Seperti ini. Nanti kita lihat hasil kodenya seperti apa. Pertama, JavaScript-nya perlu kita otak-atik dulu di sini. Jadi kita ada kolom data atas dan kolom data bawah. Yang mana di sini kita perlu ada if else-nya juga. Untuk Y yang kurang dari kolom, jadi di sini Y kurang dari kolom dan bukan berarti dia kolom yang paling bawah, kita perlu kurang satu lagi. Jadi di sini kalau kalian lihat, kalau misalkan kolomnya itu 2, maka perulangannya adalah 0 dan 1. Kalau misalkan kita mengikuti 0 dan 1 dan kita tuliskan if-nya itu adalah Y kurang dari kolom, maka hasilnya akan selalu benar di sini, meskipun kita berada di posisi baris yang paling bawah ini. Jadi nantinya kita menginginkan baris paling bawah ini, dia akan menggunakan kelas yang berbeda dengan kolom yang ada bagian atas. Jadi sini kita naikkan satu lagi ke atas, dan ada else-nya juga. Di sini adalah kolom data yang berada di bawahnya. Jadi sini yang bagian atas, ini bagian bawah. Seperti ini. Sudah benar untuk namanya. Ketika diimplementasikan, kalau kalian lihat di sini, jadi ada yang border bawahnya itu hilang, ada yang border atasnya itu yang hilang. Di sini untuk 01 dia masih salah untuk pengkodeannya. Jadi di sini bukan Y kayaknya. Kita perlu yang X-nya. Bagian barisnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi di sini kalau kita lihat, di sini atasnya tidak ada, bagian bawahnya ada. Oh, kebalik ternyata. Harusnya itu bagian atas di sini, topnya yang ada, bawahnya nggak ada. Untuk bagian bawah, itu tidak ada. Yang atas itu bottom, atasnya ada, kemudian baris kedua atasnya ada juga, baris ketiga cuman ada atasnya juga, bagian bawah oke, ada bottom tambahan. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi pada bagian paling bawah itu ada tambahan penutup satu bagian bawah. Oke. Jadi di sini bagian atas 1 pixel, bagian tengah 1 pixel, bagian bawah 1 pixel. Di sini bagian bawah ini ada tambahan, dia tidak hanya menutup bagian atas, dia juga menutup bagian bawahnya. Nanti ya bagian kanan juga kalian bisa implementasikan cara yang sama juga. Jadi nanti ada atas untuk bagian paling kanan dan atas yang bagian bawah yang paling kanan juga.
Jadi kodenya semakin rumit sebenarnya nantinya. Oke, ini adalah contoh untuk pembuatan tabel menggunakan inputan seperti ini. Silakan kalian coba dulu kode ini. Jadi di indeksnya kurang lebihnya masih sama bagian bodinya, hanya ada penambahan bagian style dan juga pada bagian scriptnya. Silakan dicoba apakah nanti terjadi permasalahan juga bagian buka kurung ini, apa tidak nantinya. Dan di sini ada 7 kolom seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, di sini setiap barisnya masih menggunakan satu warna yang sama. Nah, untuk penugasannya, di sini kalian akan membuat di mana baris ganjil dan baris genap itu akan memiliki background yang berbeda warnanya. Jadi katakanlah untuk yang di bagian baris 1, 3, dan 5 itu nanti dibikin warnanya itu light gray seperti ini. Light gray. Kemudian nanti bagian yang satunya lagi itu berwarna putih untuk genapnya, katakanlah seperti itu. Atau nanti bagian baris 1, baris 3, dan baris 5 ini menggunakan warna putih, dan baris 2 dan 4 itu menggunakan warna light gray, katakanlah seperti itu. Jadi nanti tinggal dibedakan antara baris ganjil dan baris genapnya. Ada yang ingin tanyakan? Jadi kalian tinggal sambung saja dari kode yang ini, disambung sampai dapat bagian ganjil genap untuk barisnya. Caranya kurang lebih sama. Jadi nanti kalian punya baris ganjil, punya baris genap. Tinggal diatur bagian if else-nya saja. Ada yang tanyakan?
Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita akan cukupkan dulu untuk perkuliahan kita. Jadi untuk penugasannya tadi cukup simpel, tinggal bikin ganjil genapnya saja. Kalau saya rasa itu pengerjaannya tidak nyampe 10 menit ya. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan saja dan dikumpulkan secepatnya, jangan sampai nanti terlambat pengumpulan. Karena di sini nanti untuk pengumpulan tidak ada istilahnya itu pembukaan kembali untuk pengumpulannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording stopped.